Gini bos, Langsung kita googling aja. Oh bos, ini udah on kan sih? Nggak apa, santai-santai aja. Ini kan lagi Indonesia lagi menarik banget sekarang ya. Kita dari ngomong krisis. Bukannya menarik setahun ini, 2 tahun ini. Semua hal yang kita ngomong pasti menarik gitu kan. Ini karena gini, satu akhirnya membuat sejak pandemi ya, kita perhatikan teman-teman itu banyak yang mager, malas gerak. Akhirnya coba aja lihat teman-teman ya, ada berapa yang akhirnya bukan berapa, hampir 90% tubuhnya melebar, gitu kan? Pipinya menebal gitu ya, lebih cabi gitu kan? Atau isinya pipi semua? Isinya pipi semua, lehernya nggak ada gitu ya. Nah itu juga faktor kalau kita tinggal di Jakarta khususnya itu kan juga polusinya luar biasa tingginya. Langitnya abu-abu. Langitnya abu-abu. Bahkan kemarin beberapa belakangan ini ya, walaupun hujan, saya pikir kalau hujan itu kan polusi agak aman nih. Tapi beberapa hari ini saya lihat begitu pagi-pagi jam 6 keluar, saya pikir itu embun atau kabut. Ternyata Katanya asap kendaraan bermotor gitu ya. Wah, amazing banget nih. Dan banyak banget saat ini di rumah sakit pasien-pasien namanya ISPA, infeksi saluran pernapasan akut, gitu ya. Ada orang-orang, anak-anak juga anak-anak bukan hanya, ada yang lucu, kok nggak pilek ya, tapi batuknya luar biasa, tapi nggak pilek, batuknya kering gitu lah. Pasti cek ISPA. Penyebabnya ya common problem is pollution. Dan lagi tambahan juga Pak Prabowo belakang tadi ya kita ada gimmick-gimmick depan gitu kan, berbicara mungkin seminggu belakangan ini atau 2 minggu belakangan ini, Desember lah pastinya, beliau mengatakan akan ada pandemi yang akan datang lagi ke Indonesia gitu loh. So menurut Bos Andi, what the solution sih? Kita orang yang mager, akhirnya kalau mager kan lemak di mana-mana tuh Bos, lemak di mana-mana, kolesterol naik, triglycerid naik, you name it lah, all disease. Penyakit datang, COVID kemarin juga bermasalah. Kenapa COVID bermasalah, menyebar luar biasa? Karena ternyata COVID itu menyerang orang-orang yang gemuk dan juga yang diabetes, gitu kan? So, menurut Bos Andi nih, karena you're the formulator ya, Bos ini kan formulator dari namanya ada, udah mulai tersiar dan tersebar luas tentang program body fit. Boleh spill dikit gak sih? Memang Coach Emil luar biasa. Oke, jadi memang kan saya pribadi tanpa disadari ya, kalau teman-teman lihat di beberapa episode sebelum pasti tahu ya, saya butuh banget yang namanya bantal biru, bukan centang biru. Bantal biru gitu. Oh, biru, ya. Iya cocok betul. Betul nggak? Iya betul. Iya, kalau centang kan garis, kalau ini bantal lebar. Ya, kenapa butuh yang lebar? Karena untuk menutupi yang lebar-lebar. Siap. Ya, kan? Nah, memang saya juga ngalamin apa yang Coach Emil katakan ya. Tapi kalau saya nggak sadar, benar-benar nggak sadar. Saya tidak tahu saya selebar itu. Jadi saya baru sadar saya selebar itu akhir-akhir ini. Ternyata berat badan saya itu dari 81 itu naik ke 86 tanpa saya sadari mungkin. Wih, tapi 4 kilo amazing ya, banyaknya 5 kilo lumayan ya. 80 aja saya udah gemuk. Iya. Dan saya pikir saya nggak naik lah, masih 88,1 lah. Iya. Tapi ternyata mungkin 86. Dan hebatnya saya nggak mau timbang, saya nggak merasa keberatan dengan keadaan yang ada, ya kan? Dan saya masih mengikuti gaya hidup lama, gitu, mager. Ya. Malas gerak, oke. Nah, Coach Emil pasti tahu ya, saya tuh orang yang kalau diajak olahraga sama Coach Emil tuh, waduh, ini makhluk mulia ya kalau untuk konteks olahraga gitu ya. Coach Emil tuh rela untuk jemput, di coaching sayanya, yang pastinya dia jadi terganggu ya waktu nge-gymnya ya. Enggak juga lah. Lalu, iyalah pasti lah, karena kan nemenin terus, perhatiin gerak tubuh terus, postur tubuh terus. Ya kan, postur tubuh saya maksudnya untuk mempelajari tubuh saya, dan akhirnya terganggu pastinya antar saya pulang lagi gitu kan. Itu pun saya nggak bergeming. Luar biasa. Saya berusaha, saya tahu itu penting, tapi saya tidak kuasa untuk melawan
tekanan ekonomi yang ada gitu ya. Apa hubungannya ya Karena gini, ekonomi sama? saya kan Menarik sekarang nih. ini mengerjakan beberapa perusahaan. Oh, I see waktunya. Dan juga kan Oke. kondisi COVID itu kan membuat kerusakan yang besar. Setuju. Jadi pikiran saya itu kayak disedot gitu, cepat menyelesaikan pekerjaan. Setuju. Sehingga tidak bisa atau tidak rela tepatnya meluangkan waktu untuk bergerak. Akhirnya lebarlah saya. Nah, singkat cerita, saya mencari cara yang cocok buat saya, coach. I see. Dan saya waktu itu sempat tuh jalan malam, pagi males. Iya. Akhirnya jalan malam hari, ya kan, malam hari jalan 1 jam 45 menit, ya kan, nggak mengalami kebaikan. Iya. Nah, sampai satu waktu, saya kan sering sharing kesehatan nih, coach. Waktu saya sharing, sering ngomong kan, apa yang saya ngomongin di waktu tersebut kayak saya kaget. Itu Karena saya ngomongin kayak titik balik ya? Momentumnya tuh. Uh. Ternyata saya baru tahu lemak itu sangat jahat dan sangat berbahaya. Dari apa yang saya ngomong, I see. tiba-tiba ada satu kata itu mengingatkan saya lemak itu jahat gitu. Saya berpikir gini, paling kelihatannya gemuk ya sudahlah. Paling saya sengsara setahun sekali kalau disuruh pakai tuxedo gitu kan. Astaga. Udah kayak lemper aja gitu kan. Paling cuma setahun sekali kan 65 hari. 65 hari cuma sehari it's okay lah. Cuma 2 jam duduk agak ngunci-ngunci ngikat-ngikat gitu kan. Ada tuh foto saya tuh pakai tuxedo tuh. Iya. Udah kayak apa tau lah. Gedenya pipinya badannya. Kenapa saya harus repot-repot memaksa diri untuk berubah gitu kan. Nah, tapi pada saat saya tahu lemak itu jahat atau berbahaya, coba teman-teman boleh consider omongan ini. Bukankah lemak pemicu hampir segala penyakit yang eksis? Oh gitu ya? Coach, pusing. Pusing Pegal. kan stres pusing. Iya, kita Nggak punya ngomong duit pusing, bos. Konteksnya kesehatan nih, bukan pusing karena utang ya. Terus saya pusing, Iya. pegal, ya kan? Lalu kesemutan, kebas, Iya. itu yang ringan, Iya, sampai iya, katarak, iya, betul. impoten, Iya. kemandulan, Yes. sampai yang lebih berat lagi jantung, stroke, diabetes. Bukankah hampir semua penyakit imun tubuh lemah, badai sitokin, Yes. ya kan? Bukankah hampir semuanya penyebabnya lemak? Jadi lemak itu bukan isu penampilan. Bukan isu penampilan. Iya. Oke, menarik ya. Lemak itu bukan isu penampilan. Jadi bukan kita turunin berat badan supaya gaul, Oh, supaya keren gitu ya. supaya Wah. keren, ganteng, bukan. Karena buat saya, mungkin saya ya sekarang udah usia gitu ya. Jadi mungkin nggak penting ganteng juga, yang penting kan karisma. Cie. Tapi tetap kok kalau Bos Adi masih ganteng. Ide. Iya, terima kasih. Ide, ya kan? Yang penting kan karya, yang penting kan keberanian, courage dan sebagainya. Tapi nggak bisa dipungkiri lemak itu sumber penyakit. Dan reseknya, coach kan tahu, saya makan itu kan dikit. Betul. Betul nggak? Porsi makan saya tuh dikit, tapi Setuju. saya besar gitu loh. Kesel banget kan? Ya. Udah makannya dikit, udah kerjanya banyak, lalu nggak boleh makan, kan kayaknya gimana banget. Saya marah dong. Emosi itu ya. Kok hak makan mau diambil dari saya Iya. lagi gitu. Padahal kebahagiaan saya pun dari makanan itu. Nah, Wah. tapi akhirnya saya mencari satu metode ya kan dari beberapa yang saya pahami, beberapa prinsip kesehatan yang saya pahami, khususnya saya baik dipengaruhi oleh salah satu buku ini ya, buku tentang yang ciptain buku Romil, siapa ya namanya? Profesor itu yang dari enzim itu ya? Iya. Ngomong tentang enzim itu ya? Oke. Jadi bagaimana konsep hidup, bagaimana Ya, jenis ya. makanan, itu kan. Nah itu akhirnya saya mencoba waktu itu untuk satu. Jadi gini, untuk saya coba untuk satu cara yang cocok buat saya. Nah, saya temukan coach. Jadi sebenarnya kenapa lemak kita banyak? Karena sudah terjadi metabolic syndrome atau gangguan metabolisme. Ya. Kenapa metabolisme kita terganggu? Karena sistem pencernaan kita kacau. Nah, bagaimana memperbaiki sistem pencernaan? Yes. Nah, saya cari tahu itu. Nah, saya menggunakan pola makan yang memperbaiki sistem pencernaan, lalu pola tidur memperbaiki sistem pencernaan, pola gerak memperbaiki sistem pencernaan, dan juga pola pikir tentunya pasti mempengaruhi sistem pencernaan. Nah, dari situ saya sekarang uji coba pola makan dulu.
Oke. Hanya baru dari pola makan 2 bulan saya mengalami penurunan kurang lebih minimal 5 kiloan. Woi. Tanpa gerak, belum gerak nih, masih mager. Tapi Masih mager. udah turun 5 kilo ya? Hanya ubah pola makan. Pola makan. Jadi saya punya tips ya kan, pola makan yang benar ya kan. Dulu kan ada konflik. Pagi tuh sarapan penting. Wow. Ya kan? Sarapannya apa nih? Ya kan? Iya. Tapi ada konflik. Banyak orang habis sarapan ngantuk. Oh iya, betul. Makanya orang setuju. mempertanyakan, Sarapan penting apa enggak? sarapan boleh atau enggak? Iya. Ya kan? Betul. Gak sarapan lemot. Betul. Sarapan Ngantuk. ngantuk. Iya. Wah, saya ketemu di situ satu solusinya. Oh, Sir. Yang kedua, waktu makan. Jadi jenis makanan, makan paginya superfood, Yes. yang hijau dan coklat, yang Wah, ntar di-spill ya coklat ya. Bingung nih, hijau coklat apa? Coklat lagi manis juga. nanti sarapan bersama dengan saya lah ya. Nah, itu ya ntar bisa Judulnya, ditunggu ya. Ya kan judulnya sehatkan sarapanmu, selamatkan sarapanmu, Woi. sempurnakan sarapanmu. Itu kasih dong itu dong, apa live di mana Ya tuh? langsung aja di akun pribadi saya ya. Wes. Di Facebook, masih di Facebook. Andi Sutanto. Masih di Facebook ya, Facebook, belum di Instagram dan TikTok. Ya kan? Karena saya sebenarnya masih baru sharing-sharing sedikit lah ya. Kalau Yes. di Instagram takutnya terlalu cepat populer. Asik. TikTok. Nah jadi pagi itu makan superfood yang hijau dan coklat. Oke. Siang makan seimbang. Oke. Ya. Malam makan ringan. Nah, jadi saya perbaiki jenis makanannya pertama. Iya. Yang kedua jam makan. Oke. Ya, makan pagi jam 6 jam 7, siangnya jam 12, sorenya sebelum jam 6. Oke. Jadi jenis makanan, jam makan dan jumlah makanan. Ya tentunya ada porsi pagi, siang, malam yang berbeda, tapi tetap satu hari makan 3 kali. Ternyata 2 bulan ya di atas 5 kilo siap-siap. Oh, amazing. Ya. Dan enaknya saya jadi pagi konsentrasi, makan siang jadi nikmat, tidur jadi nyenyak. Sehingga pola tidur dan pola makan saya memperbaiki metabolisme tubuh saya. Wow. Sistem pencernaan tubuh saya. Nah, jadi buat teman-teman yang mager, mungkin ini tips yang bisa cocok Iya. ya. Karena tips ini adalah tips yang dikondisikan sesuai dengan karakter dan sifat saya yang sekarang ini, masih males gerak dan masih tersedot kepada. I think kayaknya semua orang begitu sebenarnya sih. Semua orang bakal Kalau begitu Coach sih. Emil tidak ya, dia ini contoh yang baik ya kan. Dulunya kecilnya kayak apa, tapi sekarang berbidang. Saya dulu kecil berbidang, jadi sekarang kalah bidang sama Coach Emil. Bener? Iya, Ya saya kan? tuh karena Dulu kan skinny banget kan? iya. Betul. Iya. Dari skinny menjadi fat. Jadi ya gitulah. Tapi ideal, Coach Emil ideal. Jadi dan memang sangat mengerti tentang kesehatan dan juga tentang bagaimana mengolah tubuh ya, Ya. mengolah body. Masih belajar, Pak. Tapi pengen nanya aja, kalau ada waktunya boleh di-spill nggak sih, Pak? Nanti kalau makan, tadi udah jelas ya, untuk makanan superfood hijau dan coklat itu, saksikan Facebooknya Jam 7 pagi. 7 pagi, Ya. @Andi Sutanto di Facebook. Silahkan di subscribe, silahkan ditonton saja seperti apa makanannya. Betul. Betul ya? Pagi itu penting. Karena Itu. kalau pagi sudah salah, siang ke malamnya lebih Setuju banget. panjang ceritanya. Dan memang dari sisi kesehatan pun yang saya pelajari itu sangat baik dan sangat luar biasa banget. Boleh saksikan nanti ya. Yang kedua nih, saya pengen tahu, makan seimbang siang hari. Itu makan seimbang Jadi makan seimbang itu nggak boleh cuma satu jenis. Oh, I see. Harus aneka varian. Nah, banyak orang Indonesia kan makanannya itu kurang protein, lebih Iya. banyak karbohidrat, kurang serat, ya kan, kurang vitamin dan mineralnya. Jadi harus seimbang antara komposisi karbohidrat, protein, lemak, serat dan sebagainya. Dan juga tentunya quality-nya yang bagus dong. Saya dulu tuh cuek loh coach, makan segalanya, coach tau lah ya. Iya. Sekarang nih ya, saya mikir gitu loh. Tanpa body, you can do nothing. Tanpa Right. body you can do nothing. Oke. Ya, lu nggak ada body, lu bisa apa? Lu gentayangan loh. Iya dong. Oh itu maksudnya. Nggak ada body ya iyalah. Ini rumah you loh. Iya betul. You nggak ada rumah, you kemana? Iya. Meninggoy. Kemana? Nggak bisa Iya. ngapa-ngapain kan? Betul. So, dulu tuh saya cuek gitu, saya makan apa aja. Tapi kan makanan itu pembangun tubuh ya. Iya. Apa yang saya makan menjadi saya. Betul.
tubuh saya ini adalah akibat makanan saya kan. Setuju. Kalau bentuknya kacau, kualitasnya kacau, ya karena ya saya makan kacau. Betul. Makanya makan itu harus seimbang. Yes. Seimbang dan ya tentunya ada komposisi jumlah karbohidrat, protein, dan serat dan lemaknya itu sesuai dengan kebutuhan body masing-masing. Seimbang, ya kan? Kalau yang mager ya adjust lah karbohidratnya, jangan terlalu banyak lah. Ya kan, lebih perbanyak aja serat dan proteinnya kan gitu. Jadi diimbangi dan varian. Malam harus ringan, coach. Ringan itu seperti apa? Jadi yang pokoknya habis makan nggak bikin lelah cerna, silakan masih makan sayur. Oke. Ya kan? Karbo? Enggak ya? Tergantung, kalau kita banyak gerak masih oke lah ya. Oke, tapi siap. kalau contoh kita minim gerak, ngapain lagi? Kan coba butuh rasa kenyang kan? Oke, Rasa betul. kenyang itu kan bisa didapatkan dari Protein. sayur, ikan, telur, Betul. ayam. Iya. Dan kita pilih gitu loh. Jangan yang makannya tuh contoh goreng-gorengan, hindari lah, lebih kurangin. Ya, goreng-gorengan, Tapi enak, gula. Bos. Hah? Tapi enak gorengan. Relatif ya coach ya. Karena kalau contoh buat saya sekarang nih ya, males. Bisa gitu ya? Iya. Kan lu suka kerupuk, suka gorengan juga. Iya. Kan bisa males ya? Karena gini, kan kalau kita sudah pernah mengalami yang enak, nggak mau yang nggak enak. Contoh badan kita jadi enak, ya kan? Lalu karena lidah dan tenggorokan ini kita nggak makan yang kayak gitu kan jadi enak. Ya. Contoh tadi coach ngomong gini, banyak yang problem ispa dan yang lain-lainnya. Di Jakarta yang sama, saya juga tinggal Jakarta, tapi kondisinya baik-baik saja. Kok bisa gitu ya? Imun tubuhnya naik? Imun tubuh, karena body fit kan targetnya bugar, jenis makanan, jangan cuma salahin cuaca dong. Oke lah, cuacanya problem, memang langitnya kacau. Tapi kan kita bisa tingkatkan di body kita kan. Setuju. Nah jangan udah langitnya kacau, bodinya kacau. Nah itu kan dua-duanya kacau kan. Nah seimbangi, saya nggak mengalami tuh. Ya kan, penjagaan Tuhan pasti, tapi di luar itu ya jangan mencobai Tuhan juga dengan makan makanan. Menjaga tubuh juga ya? Iya, penting tuh. Jadi saya masih baru tahap jaga makanan. Wow, tapi berarti itu betul ya, jagalah mulutmu tuh bener ya? Penting itu. Itu karena apa yang masuk dan apa yang keluar, hati-hati ya. Masuk itu adalah makanan yang kita masukkan dalam tubuh, yang keluar itu ucapan yang kita keluarkan juga berbahaya sekali ya. Sangat berbahaya. Wow, jadi ini konsep pertama Bos Andi ini adalah jaga masukan, jaga mulut ya. Betul. Amazing. Ya jadi kalau kita bicara body fit, sebenarnya nggak rumit, nggak repot. Satu hari masih makan 3 kali. Kenyang itu ya? Saya masih kenyang, kan coach juga tahu kan saya paling sering melanggar kan. Karena kan kita akuntabilitas kan. Nah kalau pengen tahu kayak apa sih porsinya, kayak apa sih makanannya, kayak apa sih jenis makanannya yang seimbang itu menunya, langsung saja komen di bawah YouTube ini untuk saya mau ikut dong body fit free ya. Langsung di coaching dan langsung dikasih tahu caranya, pola makannya dengan Bos Andi. Ya. Jadi kan coach tahu kan kalau saya foto kan ekstrim kan makanannya. Nggak tahu coach perhatiin nggak? Perhatiin dong. Saya nggak komen aja, cuma lihat doang. Saya dari Kota Padang tahu dong. Pencobaannya banyak. Tiba-tiba ada yang posting durian, wah kacau tuh. Siapa yang postingnya? Dan sekarang saya sudah tidak tergantung sama bantal biru. Oh iya. Tapi menuju centang biru dong. Awesome. Ya kan? Siap komandan. Soalnya saya tidak butuh lagi. Nah, gitu. Ya, jadi soal body fit coach. Gitu ya. So, body fit ini adalah apa yang kita baru masuk ke namanya untuk jaga pola makan. Ya, apa yang masuk dalam tubuh kita, berarti pagi hari kita adalah superfood. Superfood. Hijau dan coklat tadi, saksikan jam 7 pagi di Facebooknya Andi Sutanto. Ya. Yang kedua adalah makan siangnya, pola makan seimbang. Ya, ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada asam aminonya, asam lemaknya, dan sebagainya. Pengen tahu lagi, langsung aja komen. Saya mau ikut dong grup body fit gratis dan tidak ada premium member, nggak ada. Ya, bisa begitu. Yang ketiga adalah malam harinya pola makan yang ringan, makan ringan yang tidak membuat perut pencernaan berat. Lelah cerna. Itu memberatkan proses pencernaan. Nah, itu seperti apa sih? Nah, tetap aja langsung masuk ke body fit aja. Yang komen langsung ke Bos Andi, dimasukkan ke dalam grup body fit, lihat pola makan seperti apa dan makan seperti apa. Ya, biar langsung kita bisa paham gimana cara menjaga makanan dan punya pola makan seimbang. Betul. Dan ini bukan hal remeh. Apa yang kita makan menentukan tubuh kita. Jadi ini khusus pesan sponsor buat para ibu-ibu. Yes. Nyawa anakmu dan nyawa suamimu
ada di tangan kamu. Wah, ibu-ibu nih langsung ya. Kenapa ibu-ibu nih? Karena kan kita makan kan disediakan oleh wanita kan? Oh, yang masak atau yang disiapkan. Umumnya. Oh, I see. Iya kan? Betul. Itu kita makan apa yang memang ada suami yang mikirin. Kita dikasih apa makan apa, bener nggak? Coach juga begitu. Yoi dong. Anak juga Di begitu. meja ada apa? I sikat. Iya. Gitu kan. Berarti nyawa kita di tangan mereka. Panjang umur atau enggak di tangan mereka. Ibu-ibu. Bu ibu, hati-hati bu ibu gitu ya. Iya, jangan sembarangan karena itu nggak, it's not simple. Siap. It's not simple. Makan itu nggak simple. Tubuh kita itu bukan rongsokan gitu loh, bukan kayak mobil aja makanannya kita ada bahan bakar khusus dan sebagainya ya, Setuju. yang mungkin oktannya sekian dan sebagainya gitu kan. Saya aja nih kalau ngisi bahan bakar mobil saya nggak suka ke yang lokal. Oh gitu ya? Nggak suka. Suka yang lebih ke arah Yang bukan impor. Wes. Karena memang kebersihannya loh. Kalau saya pakai yang lokal, 1 banding Berbet. contoh sekian, 1 banding 7 atau 8. Pakai yang dari luar 1 banding 10, 11. Segitu ya? Tahu ya, nggak tahu meterannya salah, nggak tahu. Jadi Katanya sih pas, tapi nggak tahu pas atau enggak, atau nggak tahu. Ini yang harus pesan sponsor juga ya untuk teman-teman yang bekerja di sana ya, itu kadang-kadang kita betul sekali harus menghargai, mencintai produk lokal, produk Indonesia. Tapi produk lokal pun harus bisa naik step ya, naik value-nya dong. Tapi enggak, saya udah coba berkali-kali. Saya kaget baru isi kosong. Isi yang tetangga. Ya semoga dengan ada YouTube ini kan pesan sponsor yang paham, yang pasti pas tadi bisa paham. Ya jadi saya udah enggak. Gitu ya. Karena dulu saya isi yang lokal. Yang the bestnya lokal. Luar biasa. Wah, Tapi tetap gitu juga ya? Sekarang saya nggak ada saya nyari. Karena memang merusak mobil, apalagi badan. Jadi apa yang masuk itu penting ya? Itu menentukan masa depan kita. Setuju, luar biasa banget. So, thank you banget bos. Semoga nih video ini YouTube ini juga bisa apa ya? Menyadarkan banyak orang yang tiba-tiba udah kegemukan, udah bingung karena tagline-nya bos ini saya sangat suka sekali, dibilangnya adalah body fit, no fat. Bad fat ya. Iya, body fit, No no fat. fat. Ya, kalau body fat, no Not fit. fit. Not fit, gitu ya. Ya. Fit itu bugar ya. Kalau ini kan shape. Wih, Atila ya. Oke, so teman-teman, semoga ini bisa menyadarkan teman-teman juga untuk menjaga tubuh Anda, jangan lemak terlalu banyak karena juru ngomong ekonomi lagi seru banget saat ini. Kita butuh kehidupan yang lebih baik, bukan mahal. Pola makan yang bos Andi ajarkan itu tidak mahal, bahkan juga bisa biaya yang sangat minim sekali. Kalau kita nggak fit, kita nggak bisa long run, kita nggak bisa membuat tubuh kita lebih sehat, kita nggak bisa jangka panjang larinya. Kita butuh fit, kita butuh sehat untuk kita bisa punya otak yang jernih dan kita bisa punya ide-ide yang brilian untuk long run dan membuat ekonomi keluarga kita jadi lebih baik. So, thank you semuanya, sampai jumpa minggu depan.